Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, Pak Fajar, Pak Irwan, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Misha Gunawan dari Matematika 2018 yang merupakan salah satu anggota dari kelompok 5, tugas pengantar model matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok 5. Kelompok kami membahas pemodelan persaingan antara dua partai kampus di suatu universitas. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang kelompok 5 dalam memilih pemodelan tersebut. Seperti yang kita ketahui, di dalam dunia politik secara umum, memperhatikan jumlah anggota dari masing-masing partai merupakan langkah yang penting. Alasannya, jika dilihat dari sisi partai politik, maka partai yang anggotanya lebih banyak akan cenderung memenangkan pemilihan calon yang diangkat dari partai tersebut. Hal ini dikarenakan anggota dari suatu partai akan memilih calon yang diangkat oleh partai tersebut. Dengan jumlah dari suatu partai lebih banyak dibandingkan jumlah dari partai yang lain, maka jumlah vote atau jumlah suara untuk calon yang diangkat oleh partai tersebut akan lebih banyak dibandingkan vote atau jumlah suara untuk calon yang lainnya. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang ada di pemodelan kami. Faktor yang pertama adalah pemodelan ini dipengaruhi oleh banyaknya mahasiswa atau dinotasikan dengan M pada satu tahun ajaran. Yang kedua, rata-rata mahasiswa memasuki politik kampus atau dinotasikan dengan lambda adalah sama dengan rata-rata mahasiswa yang keluar dari politik kampus. Yang selanjutnya, terdapat partai independen atau dinotasikan dengan I, di mana partai independen ini adalah mahasiswa yang secara sadar ataupun tidak sadar termasuk di politik kampus namun tidak mempunyai partai. Dan faktor yang terakhir adalah jumlah anggota awal pada partai A, partai B, dan partai independen. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa asumsi dari pemodelan kami ini. Yang pertama, semua mahasiswa atau M termasuk ke dalam politik kampus. Sehingga di sini M akan sama dengan I, yaitu partai independen, plus A atau partai A, dan plus B atau partai B. Kemudian, mahasiswa yang memasuki politik kampus bermula di partai independen. Yang selanjutnya, mahasiswa yang keluar dari partai politik A ataupun partai politik B tetap masuk ke dalam sistem politik kampus serta dapat kembali ke dalam partai A atau partai B melalui partai independen. Yang keempat, tidak ada mahasiswa yang pindah atau dikeluarkan dari kampus, sehingga nilai M tetap atau tidak berubah. Asumsi yang berikutnya yaitu, pemodelan ini hanya berlaku untuk satu periode jabatan Presma, atau 1 tahun. Dan kemudian, Universitas X memiliki satu lingkungan. Berikut adalah gambaran dari Universitas X memiliki satu lingkungan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pemodelannya. Terdapat beberapa variabel dalam pemodelan ini, yaitu lambda yang menggambarkan rata-rata mahasiswa memasuki atau keluar dari politik kampus. Variabel M yang menggambarkan banyaknya mahasiswa pada 1 tahun ajaran.
Yang selanjutnya, variabel A yang menggambarkan banyaknya anggota partai A. B yang merupakan banyaknya anggota partai B. I yang merupakan banyaknya anggota partai independen. Dan kemudian ada beta A yang menggambarkan laju rekrutmen dari partai independen ke partai A. Beta B yang menggambarkan laju rekrutmen dari partai independen ke partai B. Alfa A yang menggambarkan laju rekrutmen dari partai B ke partai A. Alfa B yang menggambarkan laju rekrutmen dari partai A ke partai B. A per M yang menggambarkan probabilitas bertemunya mahasiswa anggota partai A. Dan B per M yang merupakan probabilitas bertemunya mahasiswa anggota partai B. Pertama-tama, mahasiswa masuk ke partai I dengan rate lambda. Begitupun mahasiswa bisa keluar dari partai I dengan rate lambda. Kemudian, mahasiswa dapat masuk ke partai A dengan laju rekrutmen beta A, dan mahasiswa dapat masuk ke partai B dengan rate beta B. Kemudian, mahasiswa dapat berpindah dari partai A ke partai B dengan laju rekrutmen alfa A, dan mahasiswa dari partai B dapat berpindah ke partai A dengan laju rekrutmen alfa B. Kemudian, mahasiswa dapat keluar dari partai A maupun partai B dengan rate lambda. Selanjutnya, berikut adalah pemodelan yang kami buat. Di sini ada dA per dt sama dengan beta A kali I A per M ditambah alfa A dikali B A per M minus lambda A minus alfa B dikali A B per M. Kemudian ada dB per dt sama dengan beta B dikali I B per M ditambah alfa B dikali A B per M diminus lambda B diminus alfa A dikali B A per M. Kemudian ada dI per dt sama dengan lambda M minus lambda I minus beta B dikali I B per M diminus beta A kali I A per M. Yang selanjutnya, output dari pemodelan ini yaitu seperti yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang atau background. Output dari pemodelan ini adalah untuk mencari tahu prediksi dari siapakah yang akan memenangkan pemilihan Presma melalui banyaknya anggota partai politik. Jika Anda melihat grafik di samping, output dari pemodelan kami dapat direpresentasikan sebagai grafik seperti figure 1. Diperhatikan di sini bahwa partai A akan berjalan dan partai B juga akan berjalan, dan kemudian disinilah waktu pemilihan Presma. Kemudian, perlu diperhatikan bahwa pemodelan ini hanya berlaku untuk satu periode jabatan presiden mahasiswa, atau dengan kata lain berlaku sampai pemilihan calon Presma yang baru setelah usainya jabatan Presma yang sebelumnya. Kemudian, kelompok kami membuat sebuah survei yang dilakukan untuk mencoba mengaplikasikan pemodelan ini ke dalam dunia nyata politik kampus. Dengan demikian, survei dilakukan melalui Google Forms, dan berikut adalah deskripsi pada survei kami. Diasumsikan bahwa UGM terdapat 6 partai kampus, yaitu Bundaran, Sayang Mama, Sri Kandi, Gotong Royong, Future Leader Party, serta Kampus Biru. Terdapat partai independen I, yang berarti seseorang tidak masuk ke dalam 6 partai sebelumnya. Kemudian, diasumsikan bahwa dari 6 partai tersebut, dikategorikan menjadi 2 partai, yaitu Partai A dan Partai B, dengan keterangannya, Partai A terdiri dari Partai Bundaran, Partai Sayang Mama, dan Partai Sri Kandi, dan Partai B terdiri dari Partai Gotong Royong,
Partai Future Leader Party, dan Partai Kampus Biru. Dari survei yang telah dilakukan, didapatkan 56 orang responden dengan persebarannya sebagai berikut. Diperhatikan bahwa Partai A ada sebanyak 11 responden, Partai B ada 9 responden, dan Partai Independen ada 36 responden. Selanjutnya, diperhatikan untuk responden yang mengikuti Partai A. Berikut diagramnya. Diperhatikan di sini bahwa mahasiswa yang masuk ke Partai A dan berpindah ke Partai B ada sebanyak 1 responden, dan dari Partai A menuju ke Partai Independen ada sebanyak 3 responden, dan sebanyak 7 mahasiswa tetap di Partai A. Selanjutnya, diperhatikan untuk responden yang mengikuti Partai B. Berikut diagram data perpindahan dari Partai B. Diperhatikan di sini bahwa mahasiswa yang berada di Partai B akan tetap berada di Partai B, atau dengan kata lain, tidak berpindah ke partai yang lain. Selanjutnya, diperhatikan untuk responden yang mengikuti Partai I. Berikut diagram data perpindahan dari Partai I. Diperhatikan di sini bahwa mahasiswa yang berada di Partai I yang berpindah ke Partai A ada sebanyak 4 responden. Kemudian, dari Partai I ke Partai B ada sebanyak 3 responden, dan yang tetap di Partai I ada sebanyak 29 responden. Dari data yang kami dapatkan dari Google Form, kami membuat simulasi hasil survei tersebut dengan menggunakan MATLAB. Berikut adalah sintaks yang kami gunakan. Di sini, parameter A menggambarkan beta A, parameter B menggambarkan beta B, parameter C menggambarkan alfa A, parameter D menggambarkan alfa B, dan E di sini menggambarkan lambda. Berdasarkan hasil survei kami, diperoleh data sebagai berikut. M yaitu sebanyak 56 orang, dengan keterangan A sebanyak 11, B sebanyak 9, dan I sebanyak 36, serta beta A sebanyak 1/9, beta B sebanyak 1/12, alfa A sebanyak 0, alfa B sebanyak 1/11, dan lambda sama dengan 3/20. Dengan program MATLAB yang dijalankan sampai T sama dengan 365 hari atau 1 periode, diperoleh hasil seperti pada grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh bahwa semakin lama, anggota Partai A dan Partai B akan semakin berkurang. Diperhatikan bahwa di sini, Partai A yang dilambangkan garis merah dan Partai B yang dilambangkan dengan garis biru. Sedangkan anggota Partai Independen atau yang digambarkan dengan bintang akan semakin bertambah. Sehingga, dari sisi banyaknya anggota partai, calon presiden mahasiswa yang akan menang adalah calon yang berasal dari Partai Independen. Dari survei yang telah dilakukan, kelompok kami merasa bahwa data yang didapatkan kurang merepresentasikan keadaan real di dunia nyata, karena banyaknya responden masing-masing fakultas tidak merata dan bisa jadi hasilnya bias. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menggunakan rekayasa data pada pemodelan ini. Diperhatikan simulasi 1 tahun. Dengan program yang sama dengan MATLAB sebelumnya, dengan menjalankan program MATLAB yang terdapat di slide sebelumnya, serta dengan data pemisalan untuk T sampai 365 hari, yaitu dengan M atau banyaknya mahasiswa sebanyak 700, dengan mahasiswa di Partai A sebanyak 343,
mahasiswa di partai D sebanyak 300, dan mahasiswa di partai I sebanyak 57, serta beta A sebanyak 0,042, beta B sebesar 0,038, alfa A sebanyak 0,02, alfa B sebesar 0,022, dan lambda sebanyak 0,008. Diperoleh grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, diperoleh bahwa semakin lama, anggota partai A yang digambarkan oleh garis merah akan berkurang, sedangkan anggota partai independen akan cenderung stabil di sini. Kemudian, anggota partai B akan semakin bertambah, digambarkan oleh garis biru tersebut. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari sisi banyaknya anggota partai, calon presiden mahasiswa yang akan menang adalah calon yang berasal dari partai B. Selanjutnya, kami akan melihat perilaku grafik saat T mendekati tak hingga atau nilai T yang sangat besar. Dapat dilihat bahwa untuk T menuju tak hingga atau di sini untuk nilai T yang sangat besar dengan direpresentasikan dengan 10 dikali 10 pangkat 5, grafik merah di sini akan semakin mendekati 0. Sehingga dari sini kita tahu untuk jangka panjang, anggota partai A akan semakin berkurang dan akan menjadi tidak ada atau 0. Selanjutnya, untuk T menuju tak hingga, grafik bintang yang menggambarkan partai independen akan berada di nilai 150. Artinya di sini, untuk jangka panjang, anggota partai independen akan sama dengan 150 orang. Selanjutnya, untuk T menuju tak hingga, grafik biru akan menuju nilai 550, di mana grafik biru tersebut menggambarkan anggota dari partai B. Artinya, untuk jangka panjang, anggota partai B tersebut adalah 550 orang. Dengan ini, presentasi dari saya yang mewakili kelompok 5 telah selesai. Saya, perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih kepada semua pembimbing kami, Pak Fajar dan Pak Irwan, serta semua anggota dari kelompok 5 dan teman-teman sekalian yang telah membantu untuk membuat presentasi ini. Tentunya dari pemodelan kami ini terdapat celah-celah untuk peningkatan atau perluasan pemodelan untuk asumsi yang lebih umum. Sekali lagi, saya mewakili dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat membuat model sederhana tentang persaingan antara dua partai kampus di suatu universitas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.